Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pada bulan ini, bulan Dzulqa'dah, pada masa lalu terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu yang pertama adalah terjadinya perang Bani Quraidah. Setelah sehari pasca perang Khandaq, Nabi Muhammad saat itu ketika mau mandi ke rumahnya Ummu Salamah, Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril. Waktunya adalah menjelang waktu zuhur. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah Anda ini sudah meletakkan senjata Anda?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya, padahal kita para malaikat ini belum meletakkan senjata kita. Oleh karena itu, sekarang berangkatlah bersama pasukan, bersama para sahabat untuk datang perang ke Bani Quraidah." Nah, kemudian Rasulullah mempersiapkan para sahabatnya sembari berpesan kepada para sahabat untuk tidak melaksanakan sholat asar kecuali kalau sudah sampai pada Bani Quraidah. Nah, para sahabat mendapatkan pesan Rasulullah untuk tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktunya cukup mepet, waktu itu asarnya sudah mau habis. Sebagian sahabat ada yang kemudian melakukan sholat asar karena waktunya sudah mau habis. Sebagian sahabat yang lain itu menyikapi bahwa pesan yang Rasulullah tadi tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Inilah yang mengakibatkan ikhtilaful ulama pada masa sekarang itu berangkat pada kisah seperti ini. Singkat cerita, ketika sudah di Bani Quraidah, Rasulullah bersama para sahabat mengepung benteng-bentengnya Bani Quraidah. Pengepungan ini berlangsung 25 malam. Sebagian ulama mengatakan 25 hari. Hingga pada akhirnya Bani Quraidah merasa takut dikasih oleh Allah lewat para malaikat-malaikatnya, perasaan takut, sehingga 25 malam berakhir dengan penyerahan atau Bani Quraidah menyerah di tangan Rasulullah. Itu adalah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Pada saat tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabatnya yang semakin hari semakin banyak dan semakin merasa kuat, para sahabat dan Rasulullah ini sudah tertahan tidak bisa melakukan ibadah haji selama 6 tahun. Mereka terlempar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian pada tahun ke-7 ini Rasulullah dan para sahabat ingin menunaikan ibadah haji. Mereka menyengaja untuk tidak membawa peralatan perang karena tujuan Rasulullah dan para sahabat ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Rasulullah berangkat ke Makkah bersama para sahabat. Nah, sesampainya di Dzulhulaifah, yaitu tempat miqatnya penduduk Madinah atau yang dari arah Madinah itu, kalau dari arah utara, itu Rasulullah mengambil ihram, miqat ihram, kemudian Rasulullah dan para sahabat ini sudah memakai pakaian ihram. Ini terjadi perjanjian bahwa Rasulullah datang ke Mekah ini berjanji, melakukan perjanjian di tempat yang namanya Hudaybiyah itu, bahwa Rasulullah melakukan perjalanan ini tidak dalam rangka misi perang. Kemudian perjanjian damai ini dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhun artinya damai, Hudaybiyah itu berada di tempat yang namanya Hudaybiyah. Teman-teman sekalian, peristiwa penting berikutnya adalah Rasulullah melakukan umroh terbanyak itu berada di bulan Dzulqa'dah. Tercatat di sini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, yang atamara Rasulullah arba'a umar kullahunna fi Dzulqa'dah. Rasulullah itu melakukan umroh 4 kali, semuanya adalah di bulan Dzulqa'dah. Yang terakhir peristiwa di bulan Dzulqa'dah adalah Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam ayatnya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nabi Musa sebagai kalimullah itu kemudian dikasih firman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah juga. Hal ini didukung ayat yang walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, itu didukung oleh pendapat mayoritas ulama ahli tafsir, di antaranya adalah Mujahid, Masruq, dan Ibnu Jurayh. Itu juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Demikian peristiwa-peristiwa penting di Dzulqa'dah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.